Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari QMS Consulting ingin menyampaikan materi berkaitan dengan ISO 9001. Judul pada materi pada saat ini adalah 10 klausul pada sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Apa itu ISO 9001-2015? ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu bagi perusahaan ataupun organisasi. ISO 9001 pertama kali diterbitkan pada tahun 1986 oleh lembaga ISO, International Organization for Standardization. Nah, sejak pertama diterbitkan, ISO 9001 ini mengalami 2 kali perubahan minor, itu pada tahun 1994 dan juga tahun 2008. Dan pernah juga 2 kali perubahan major, itu pada tahun 2000 dan juga 2015. Versi terbaru saat ini adalah ISO 9001, adalah ISO 9001-2015 yang akan kita coba jelaskan ya. Dan menurut standar ISO 9001-2015, sebuah perusahaan yang ketika menerapkan standar ini akan menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi atau melampaui kepuasan pelanggan dalam hal fungsi produk, kualitas, dan juga kinerja mereka. Ada beberapa klausul yang terdapat pada ISO 9001-2015, yaitu terdapat 10 klausul, dan berikutlah 10 klausulnya ya. Dan 10 klausul ini pun berkaitan dengan Annex XL, gitu ya, perubahan, makanya kenapa ada perubahan major atau perubahan besar di tahun 2015 lalu, ini mengubah atau merombak susunan standarnya, yang nantinya akan berkaitan dengan standar-standar lain atau biasa disebut dengan high level structure. Klausul pertama ada ruang lingkup. Yang kedua ada acuan normatif. Yang ketiga adalah istilah dan definisi. Secara umum dengan standar lain, klausul 1 dan 3 ini semuanya sama dan bersifat definitif saja ya. Atau bersifat ya bisa dibilang istilah dan definisi, atau berkaitannya ini bersifat umum ya. Lalu kemudian ada klausul 4, itu tentang konteks organisasi. Lalu kemudian ada leadership, atau kepemimpinan. Nah, pada konteks organisasi dan juga leadership, konteks organisasi berisi tentang SWOT, atau analisis strength, weakness, threat, dan juga opportunity. Lalu juga ada berkaitan dengan harapan dan ekspektasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu ada leadership berkaitan dengan komitmen pimpinan untuk melakukan atau penerapan ISO 9001-2015 ini. Dan juga ada kaitannya dengan penurutan tanggung jawab dan juga wewenang pada struktur organisasi yang ada dalam perusahaan. Lalu ada planning, perencanaan, ini ada kaitannya juga dengan manajemen risiko, dan analisis perencanaan lainnya. Lalu ada support, proses pendukung, ini berkaitan dengan fasilitas, infrastruktur, sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun juga sumber daya secara umumnya. Lalu ada operasionalnya, yang disesuaikan juga berkaitan dengan produksi gitu ya, ataupun juga pelayanan. Lalu ada performance evaluation, atau di sini evaluasi performa berkaitan dengan analisis, kepuasan pelanggan ya, terus juga ada tinjauan manajemen atau manajemen review, dan juga audit internal. Terakhir ada kaitannya dengan continuous improvement. Nah, dari klausul 4 sampai dengan klausul 10, ini adalah persyaratan yang harus dituruti oleh perusahaan atau organisasi ketika menerapkan ISO 9001-2015. Dan banyak manfaat lainnya ketika kemudian menerapkan ISO 9001-2015 ini, seperti kepuasan pelanggan dengan penyampaian produk atau jasa secara konsisten dapat memenuhi persyaratan-persyaratan pelanggan ini dapat diukur, dan bisa mengurangi biaya operasional karena adanya peningkatan berkelanjutan atau berkesinambungan ya, terkait dengan komitmen untuk melakukan improvement, serta hal-hal lainnya. Nah, jika kemudian Bapak Ibu semua ingin mengetahui lebih jelas berkaitan dengan ini, maka bisa menghubungi
atau mengunjungi web kami di www.qmsconsulting.id. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.